Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali untuk mengusik kebahagiaan saudara-saudara mahasiswa untuk menikmati video pembelajaran saya tentang perencanaan organisasi dan sumber daya manusia. Berbicara saat ini adalah tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Change, begitu. Kemarin saya utarakan bahwa ternyata perubahan organisasi untuk mengemban amanah kemajuan di masa depan banyak tantangan. Kali ini akan saya angkat beberapa poin tentang langkah perubahan praktis yang dukung perubahan. Ada disclaimer, suatu pernyataan kesungguhan bahwa apa yang saya gunakan, gambar-gambar foto visual, sejatinya bukan karya pribadi saya sendiri, melainkan unduhan dari dunia maya yang saya modifikasi. Terima kasih para kreator yang membuatnya. Saudara-saudara, langkah-langkah perubahan organisasi atau change itu sangat perlu dipahami oleh kita semua. Karena perubahan organisasi dalam suatu perusahaan atau dalam suatu industri tidak mungkin untuk dijauhi atau dihindari. Dia akan datang bersamaan dengan globalisasi, kemajuan teknologi, size organisasi berubah, dan tantangan-tantangan ke depan berubah seperti hadirnya just in time, kemudian value chain, dan sebagainya. Ini membuat organisasi di dalam suatu perusahaan mau tidak mau, suka atau tidak suka, change, berubah. Ada yang disebut dengan in case urgency, yaitu urgensi sebuah organisasi harus berubah dan memberikan kesadaran kita semua bahwa fast respon, yaitu suatu respon cepat terhadap perkembangan teknologi dan diikuti oleh perubahan-perubahan di perusahaan agar mampu memiliki daya suai dengan kemajuan, maka mau tidak mau ada perubahan-perubahan. Dan ini sangat urgent dilakukan case and case dan tidak boleh ditawar dan saling tawar-menawar. Nah, dari sense of urgency tadi, kita harus mampu membuat atau the guiding team, jadi membuat tim yang khusus untuk menangani perubahan. Dan kita buat kelompok-kelompok yang memandu perubahan itu. Dengan demikian, perubahan itu akan terjadi secepatnya di dalam suatu perusahaan dan menghindari rejected terhadap suatu perubahan. Jadi bagaimana membangun tim pemandu itu untuk menginspirasi, bukan untuk mendoktrinasi kepada orang-orang di perusahaan. Doktrin adalah sesuatu yang dihindari, tapi kesadaran yang ditimbulkan adalah sesuatu yang harus diharapkan. Oleh karenanya, kelompok-kelompok tadi yang memandu itu adalah merupakan agent of change, jadi agen-agen perubahan. Dan sekali lagi, tidak mendoktrinasi tapi memberikan suatu awareness, penyadaran terhadap anggota organisasi atau karyawan yang ada untuk melihat bahwa perubahan itu penting. Dan kalau kita tidak mau berubah, ada sesuatu konsekuensi yang harus dibayar, yakni kalah dalam persaingan dan perusahaan tidak memiliki efisiensi yang bagus. Kembali kita harus melihat kembali apa yang menjadi mimpi perusahaan. Get the right vision. Sebenarnya ada beberapa tahapan, ada 8 tahapan yang disarankan oleh Philip Kotler, diantaranya adalah bagaimana get the right vision. Tetapi 5 yang saya angkat dan selebihnya saya minta saudara mahasiswa untuk melakukan searching in Google terkait dengan beberapa tahapan seperti yang disarankan Philip Kotler tentang langkah praktis untuk mendukung perubahan ini. Jadi mimpi itu harus memiliki clarity yang jelas sehingga dapat dilakukan. Saudara-saudara mahasiswa, itu ada yang disepakati bahwa
proactive attitude toward change. Jadi kita mempunyai perilaku untuk melihat masa depan, dan masa depan kita teropong bagaimana di masa depan ini, apa yang harus kita lakukan di era yang penuh persaingan ini. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini memberikan inspirasi kepada kita untuk bergelut melihat masa depan. Kemudian kita merunci suatu ancangan-ancangan bagaimana perubahan yang tepat dilakukan oleh perusahaan. Tentu dalam organisasi itu kita harus memilih EER, efektif, efisien, dan rasional. Saudara-saudara mahasiswa yang budiman, get the right vision termasuk core challenge. Artinya bahwa inti dari persaingan itulah yang juga mendorong kita untuk melakukan langkah praktis perubahan. Karena kalau kita tidak mengetahui inti dari tantangan itu, atau ya kita sebut suatu perlawanan terhadap keadaan itu, maka kita akan tertinggal oleh zaman. Di samping itu kita tidak memiliki efisiensi yang tinggi di dalam menata kos biaya di perusahaan, dan inilah yang harus dipahami. Kemudian work. Jadi sebuah literally seeing, visualisasi yang possible. Jadi suatu gambaran yang possible menatap ke depan. Ini harus diberikan kepada tim yang memandu untuk semua anggota organisasi untuk merubah mindset, dalam arti memiliki perubahan dengan tidak meninggalkan story yang begitu bagus yang tertata. Jadi tahapannya adalah menghargai story, menghargai history, karena history itu akan mengajarkan kepada kita bagaimana ke depan itu dengan menapak yang lama telah kita buat sebagai pengalaman. Kemudian bagaimana make sure the vision. Jadi bagaimana membuat visi kita itu menjadi bagus, clear, dan understandable. Artinya bahwa membuat visi kita untuk dipahami secara clear, kemudian dapat dipahami oleh semuanya, sehingga tujuan dan mimpi itu tercapai bukan paksaan tetapi muncul dari kesadaran, sehingga perubahan itu adalah perubahan nyata, bukan kuasi perubahan atau perubahan yang hanya lip service saja, cinta pada dan takut dipecat dan sebagainya. Ini yang harus digambarkan kepada karyawan oleh pemandu tadi. Saudara-saudara mahasiswa yang budiman, tentang tanggung jawab, make sure that everyone feel responsibility to carry out the vision. Jadi artinya bahwa kita membawa semua manusia yang ada di dalam perasaan hati yang terdalam tentang sebuah tanggung jawab membawa kita semua di perusahaan menjadi bagus. Nah, ini melalui visi kita, sehingga tanggung jawab itu timbul karena kesadaran, karena keinginan berubah, dan itu merupakan tanggung jawab kita semua. Kemudian juga bagaimana membuat sebuah visi itu menjadi suatu keinginan keberhasilan masa depan. Jadi visi harus bisa meneropong masa depan sehingga dia tidak kalah dan mati dengan himpitan kemajuan. Justru kemajuan merupakan stresor untuk membangun perusahaan. Ini disadarkan kepada anggota organisasi bahwa goals tercapai karena ada visi ke depan. Kemudian bagaimana berkomunikasi. Jadi communicating for by and vision and strategy. Artinya ada payoff yang harus dibayarkan di dalam mengubah seorang orang itu. Kita harus membayarkan sesuatu. Bagaimana sebuah mimpi kita
dan strategi yang kompatibel dan bisa membawa kita untuk ke ranah perubahan. Itu gambaran kepada kita sebagai langkah praktis adalah komunikasi memiliki peran yang sangat luar biasa. Saudara mahasiswa yang budiman, gunakan untuk konten tentang metafor atau analogi, ada simplicity dan story, sehingga kita mengajak perubahan. Itu yang diajak perubahan adalah orang dewasa, tentunya dengan cara-cara andragogi, bukan pedagogi seperti menyuruh orang berubah, tetapi bagaimana penyadaran melalui analogi, simplicity dan story, sehingga orang tidak terasa di bawah perubahan. Inilah yang harus menjadi kunci, dan tidak boleh kita melakukan sesuatu dengan memaksa, ya. Kemudian gunakan juga untuk konteksnya. Kalau jadi ada konten, jadi konteksnya. Kalau bisa itu pengulangan ajakan. Kemudian ada multiple forum. Jadi ada beberapa macam forum-forum yang kita selenggarakan yang isinya adalah bagaimana perubahan. Kemudian juga membuat role model, jadi seorang orang yang dapat ditokohkan untuk dijadikan dalam konteks pembicaraan, termasuk event. Pada event yang bagaimana kita melakukan suatu anjuran atau advice kepada seorang orang untuk melakukan perubahan. Saudara mahasiswa yang saya hormati, empowerment action, jadi sebuah penguatan kepada seorang orang dengan mendorong dari berpikir yang hanya standar, berubah kepada pemikiran yang tidak terbatas, bahkan harus mampu memberikan empowerment orang mengubah dirinya menjadi luar biasa. Automatically perusahaan akan berubah juga. Para mahasiswa yang budiman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat di masa depan, dan saya sarankan untuk tetap melakukan googling katanya dengan langkah praktis dukung perubahan. Gampang, cari Google, tulis langkah perubahan, organisasi, klik, dan setelah itu renungkan dan bandingkan dari apa yang Anda lihat saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.